Halo guys, balik lagi di video kali ini. Pada kesempatan ini aku bakal ngebikin sebuah tier list AI tools coding untuk bantuan asisten coding kita menggunakan AI atau pemrograman lah. Jadi di sini ada 20 AI tools yang bisa ngebantu kita untuk coding. Dimana di sini aku nilai berdasarkan pengalamanku sendiri secara subjektif, dan di sini aku nilai juga berdasarkan harga untuk pricingnya, kemudian ada juga kualitasnya dan juga kekurangannya. Dan masing-masing akan kumasukkan dalam tier list ini ya. Jadi ada 20 AI tools, ada mulai dari extension, web app, kode editor maupun CLI atau terminal. Oke, kita langsung mulai dari yang paling kiri atas. Di sini ada Kiro, bentar, ada Kiro AI. Nah, Kiro AI ini tuh tools kode editor yang baru aja rilis, kayaknya baru bulan Juli 2025 ini, dimana dia milik AWS, dan terlihat sih dia karena baru rilis ya. Dan juga dia itu yang ku coba kemarin, aku udah coba sempet dikit. Di sini dia free, dimana dia free sekitar 50 request atau bisa lebih lah. Nah ini, dan dikasih model yang paling bagus juga, yaitu Cloud AI. Dan di sini ya untuk sekarang masih free, bisa dipakai gratis, mirip-mirip kayak kursor gitu. Dan ku bisa rate sih karena dia ada MCP juga, ada pilihan model banyak. Ku taruh di A ya sementara ini karena cukup ngebantu, karena bisa milih model banyak, MCP juga ada, dan ya ini banyak fitur ya gitu. Oke, kita taruh di bagian A ya. Oke, lanjut. Di sini ada Kilo. Nah, Kilo ini adalah extension yang kita bisa pakai juga semacam untuk bantuan coding assistant ya, autocomplete gitu. Kemudian ada modelnya untuk chat. Cuman karena aku jarang pakai ini dan kerasa ya masih bisa diimprove lah, kita taruh di B aja. Oke, lanjut. Nah, di sini juga continue dev, sama halnya seperti Kilo, dimana dia itu juga extension yang bisa include ke Visual Studio Code atau Cursor, jadi ku taruh di B. Jadi ya dari segi kualitas masih belum terlalu bagus, masih bisa diimprove gitu. Oke, lanjut di sini. Nah, ini adalah JetBrains untuk AI-nya, dimana karena aku jarang pengguna ini tuh, kalau nggak salah sih bagusnya dipakai untuk yang high level atau enterprise atau yang memang suka eksklusif gitu. Jadi bisa aku bilang ini ku taruh D karena aku jarang pakai juga dan harganya kayaknya mahal gitu. Ya, aku taruh D aja Kak. Jadi karena kebutuhanku jarang banget pakai JetBrains, udah nyaman pakai Visual Studio atau ya kursor gitulah. Oke, lanjut. Di sini juga ada ini, itu ada Codium. Nah, Codium ini basisnya extension. Jadi extension ini fiturnya nggak terlalu banyak. Aku taruh di C. Mungkin bisa ngebantu lah. Ini gratis, bisa untuk autocomplete atau semacamnya gitu. Jadi ya lumayan ngebantu untuk yang baru belajar atau mau coba-coba untuk penggunaan AI. Nah, bisa pakai Codium ini untuk bantuan autocomplete-nya gitu. Dan ini juga ada Tabnen, ini mirip-mirip Codium juga, dimana masing-masing ya saling bersaing lah gitu. Dan hasil codingnya untuk project besar juga belum bisa gitu. Jadi kita taruh untuk C. Maksudnya untuk kita benar-benar vibe coding dan kita bisa 100% percaya karena fiturnya masih belum banyak. Dan kita Tabnen kita taruh di C, sama mirip-mirip kayak Codium ini. Oke, di sini ada Rocode. Nah, Rocode ini kebetulan karena dia bisa API, bisa diincludein, bisa disambungin. Kemudian ada modelnya banyak. Wah, kita tinggal beli API key-nya sesuai dengan modelnya. Jadi aku taruh di B. Jadi kayak semacam bisa di custom. Lumayan. Jadi kita taruh di B aja. Dari hasil segi kodenya juga tergantung model yang dipakai sih dan promnya. Kalau misalnya bagus, dia hasilnya bagus. Oke, lanjut. Di sini ada GitHub Copilot. Nah, GitHub Copilot ini tools banyak pakai lah pasti ya. Semua orang pasti, karena dia pionirnya gitu, yang mulai dari awal untuk AI coding. Tapi dari segi kualitas
sebenarnya ini kalau misalkan free aku taruh di B, cuman kalau misalkan berbayar mungkin bisa di A. Dan ini apa namanya, sejauh ini sih Copilot ini ku pakai cuman buat git commitnya yang pakai source, kemudian bisa autocomplete gitu. Terus ya nggak terlalu banyak pakai lah ini, karena model-modelnya juga apa namanya, kayaknya ya banyak gitu kan, bisa coba-coba. Cuman aku taruh di A aja ya, karena dia termasuk kalau dari segi penggunaan eh, apa penggunaan udah include ke inilah, lebih ke stabil gitu kan untuk di Visual Studio Code. Dan kayak kursor gitu dia udah lumayan bagus gitu, dari segi penggunaan cukup bisa mudah digunakan gitu. Oke, lanjut. Di sini juga ada CLI Gemini CLI yang baru aja rilis kemarin bulan Juni kalau nggak salah ya. Dan ini cukup hasilnya bagus, dan kalau misalkan free aku taruh di B, karena free-nya itu tuh dia suka kena rate limiter. Nah, rate limiter itu cukup mengganggu, di mana kalian akan diturunkan ke model 2,5 flash. Kalau misalkan kalian pakai yang 2,5 Pro itu bakal bagus hasilnya. Jadi ku taruh A kalau kalian berbayar, kalau yang free ku taruh di B gitu. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada V0. Nah, V0 ini bagus banget untuk UI, tapi dia benar-benar fokusnya ke Next.js dan React. Jadi aku taruh di B. Secara backend dia masih kurang bagus, masih bisa diimprove lagi. Jadi taruh di B aja. Nah, di sini ada Windsurf. Nah, Windsurf ini baru aja rilis fitur-fitur baru seperti desain yang bisa langsung di custom secara AI gitu. Jadi kayak langsung kita bisa melihat desainnya langsung, terus langsung dipilih desainnya. Terus ada model baru dari Claude AI yang baru rilis. Jadi aku taruh di A. Cukup bagus di sini, pricingnya juga bisa bersaing lah, dan hasilnya cukup memuaskan. Oke, di sini ada Replit. Nah, Replit ini sama kayak V0, di mana dia mirip-mirip full stack builder yang bisa dibangun langsung jadi dari awal sampai jadi. Untuk development jangka panjang itu cukup sulit ya. Jadi kayak kita dibikinin kode, tapi kode bisa jadi sesuai sama kita, bisa jadi enggak. Nah, sulitnya Replit ini dan yang sejenisnya itu untuk development jangka panjang agak susah ya, karena basisnya kan web app gitu kan. Oke, lanjut. Di sini juga ada Lovable nih, mirip-mirip kayak Replit, V0 dan juga Replit ini ya. Oke, jadi ini ku taruh di sini. Secara UI dan tampilan dia bagus hasilnya, dan juga websitenya juga bagus. Ya, ku taruh di B. Masih untuk jangka panjang juga belum sebegitu bisa kita manfaatkan ya. Kayak untuk first time kita develop mungkin bagus, tapi untuk yang bener-bener kita untuk project lumayan gitu agak susah gitu. Jadi aku taruh di B ini. Oke, lanjut. Sini ada klien, ini cukup bagus. Di sini klien bisa kita sambungin dengan API, bisa nyambung, dan ada MCP-nya juga, dan juga bisa banyak fiturnya gitu. Model-model bisa disambungin kemana, sama kayak mirip-mirip Procode gitu. Jadi aku taruh di B. Di beberapa momen mungkin bisa menjadi A kalau misalkan dia dikasih yang free. Mungkin ada free ya, mungkin ada kalau misalnya kita pakai, tergantung model yang kita pakai atau API kayaknya. Jadi ya aku taruh di B lah, aku taruh di B. Belum, masih bisa diimprove lagi lah untuk dari sisi mungkin kualitasnya, hasilnya dan sebagainya gitu kan. Oke, di sini kursor. Wah, kursor ini udah pasti tools web coding sejuta umat, kita taruh di A, di mana hasilnya bagus. Yang isu-isu kemarin itu juga sebenarnya cukup sedikit mengganggu, di mana dia itu kayak tiba-tiba request yang kita payment yang $20 itu ada yang dapat unlimited, ada yang bisa perubahannya itu bikin orang kaget gitu. Ada 500 request, dan itu cukup bingung gitu secara kita sebagai user, karena memang ya itu juga kan dia awal-awal memang bakar uang gitu untuk AI ini, jadi masih belum bisa ngasih yang pas gitu. Jadi masih ngeriset lah ibaratnya, mungkin ada perubahan-perubahan itu dia mungkin lagi mencari yang pasnya gitu.
Dan sejauh ini sih dia tetap hasilnya masih bagus, ada MCP-nya, ada file manajernya, untuk bisa disambung-sambungin, ada apa langsung kita bisa narik copy paste dengan cepat gitu juga, dan langsung bundling di kode editor gitu. Jadi aku taruh di A untuk kursor AI. Nah, ini Cloud AI udah pasti di sini. Cloud AI adalah model terbaik saat ini, apalagi kalau kalian pakai yang Opus. Jadi aku taruh di A untuk Cloud AI. Nah, Cloud AI ini kalau kalian beli yang versi Max itu unlimited guys. Jadi kalian pakai selama seharian full itu nggak bakal limit ya. Soalnya aku pengguna Cloud AI. Kalau bisa bilang ini Cloud AI aku taruh di paling pertama. Jadi aku pengguna Cloud AI untuk versi yang Pro mungkin udah 3 tahun, 2 tahun setengah. Nah, kalau yang Max ini baru 2 bulan ini, yang kurasain wah sangat-sangat bagus dan hasil kodenya sangat-sangat bisa dipercaya gitu. Win rate-nya kalau bisa dibilang itu 70% tergantung promnya gitu. Dan ya 50-70% tergantung promnya, dan bisa dibilang worth it dan murah gitu. Ibaratnya kalian payment cuman $20, kalau yang max $200, kalau yang pro $20 itu udah cukup bisa dipakai gitu. Oke, lanjut di sini Augment Code. Nah, Augment Code ini banyak banget yang pakai untuk sekarang, aku lihat-lihat, dan bisa bersaing dengan Cursor dan juga Cloud AI. Dan di sini Augment Code itu tuh juga harganya, dia pakai modelnya Cloud AI. Jadi cukup bagus dia hasilnya yang aku coba kemarin ya. Jadi aku coba trialnya selama, oh ya dia by the way dia trial 14 hari bisa dipakai. Jadi kayak kita bisa pakai walaupun nggak banyak, cuman itu bisa ngebantu lah untuk kita yang mau coba dulu, dan hasilnya pun bagus. Kita dikasih model Sonnet. Cuman yang jelas kalau misalnya ini apa namanya, harganya. Kalau misalnya harga lebih murah mungkin sedikit bisa menjadi populer gitu. Cuman ya inilah apa namanya produk. Jadi masing-masing bisa memberikan kualitasnya masing-masing gitu. Jadi aku taruh di S untuk Augment Code. Harganya tuh $50, dapat sebulan itu 500 request atau berapa gitu. Itu untuk model Sonnet ya. Ya bagus lah, bisa MCP juga dan banyak fiturnya. Ini kode editor yang cukup bagus. Oke, di sini ada Bolt. Nah, Bolt AI ini mirip-mirip kayak Replit, V0 dan juga Lovable. Jadi aku taruh di B untuk ini ya. Ya, Bolt ini itu mirip-mirip lah, untuk jangka panjang dia nggak terlalu bagus, jadi aku taruh di B. Oke, lanjut, sini ada Try AI. Nah, Try AI itu dia untuk pricing berbayar, dia tuh gratis. Untuk awal-awal kita bisa coba gratis untuk berapa kali request, dan juga kalau misalkan mau gratis full juga bisa, tapi nanti bakal dapat ini ya limit ya, misalnya waktu tunggu gitu kayak Kiwi. Nah, itu dia kalau kita berbayar itu juga murah, cuman $3 aja, dan bisa dibilang hasilnya juga bagus. Dia ada model Grok 4 yang terbaru, ada juga Cloud Sonnet, ada juga Gemini, ada ya banyak lah. Jadi aku taruh di A ya, bisa bersaing dengan Gemini, CLI, Copilot. Cuman Copilot kalau aku taruh ini dia paling kanan, dan sejauh ini yang paling, kalau misalkan apa diurutkan itu di sini Kiro, yang kedua Gemini, yang ketiga Windsurf, yang keempat Try AI, yang kelima itu Copilot. Jadi sesuai urutan ya, Copilot paling terakhir kalau dari di tier A-nya. Oke. Ini terakhir Black Box yang ke-20, yaitu Black Box ini banyak banget jokesnya, kebanyakan marketing ya, tapi bagus marketingnya. Cuman aku udah coba, hasilnya ya aku taruh di D guys. Kalian ya coba aja sendiri gitu. Black Box banyak banget halunya, dan juga hasilnya masih kurang bagus walaupun modelnya banyak. Jadi aku taruh di D gitu ya. Untuk iseng-iseng boleh lah, cuman no, untuk jangka panjang project ku taruh sih, tapi untuk iseng-iseng boleh gitu. Oke, jadi ini dia untuk 20 tools vibe coding.
dari tier S sampai tier D. Ini dari pengalamanku pribadi dan juga review yang kulihat di sosial media gitu. Yang paling rekomendasi yang jelas Cloud Code dan ya kursor juga boleh, Augment juga boleh. Itu dia guys. Untuk reviewku dan tier list yang ku buat ini, semoga membantu, dan buat kalian yang mau coba, kalian bisa ikutin aja. Kalau misalnya subscribe gitu, mau coba toolsnya, kalian bisa pakai sesuai dengan tier ini ya. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye.